Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk Bapak Ibu semuanya. Pada video kali ini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat webinar menggunakan Microsoft Teams. Langkah yang pertama, yakni silahkan Bapak Ibu membuka browser masing-masing, bisa menggunakan Google Chrome, Microsoft Edge, atau Firefox. Di sini akan saya gunakan Firefox. Kemudian silakan Bapak Ibu ketik portal.office.com, kemudian klik enter. Nah, maka Bapak Ibu akan diminta untuk sign in menggunakan akun yang sudah kami buatkan. Kemudian mohon dimasukkan passwordnya, jangan sampai keliru, yang huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Kemudian klik sign in. Nah, jika Bapak Ibu diminta untuk tetap login di device ini, apakah mau? Saya sarankan sebaiknya diklik yes. Jadi nanti ketika Bapak Ibu akan membuka portal.office.com di lain kesempatan, maka akan langsung diarahkan ke halaman ini. Nah, ini adalah tampilan halaman utama di Microsoft 365. Jika Bapak Ibu membukanya di pagi hari, maka akan disapa selamat pagi atau good morning di sebelah sini. Jika Bapak Ibu membuka di siang hari, maka akan disapa good afternoon atau selamat siang. Nah, langkah selanjutnya ialah silakan Bapak Ibu membuka Teams. Yang ada huruf T di sebelah kanan ini, diklik, maka akan diarahkan ke halaman Microsoft Teams. Jika Bapak Ibu memiliki aplikasi atau sudah download aplikasi, bisa langsung dibuka melalui aplikasi. Jika belum, boleh di-download. Namun jika memorinya kurang atau dirasa memorinya tidak cukup atau lebih suka menggunakan browser, silahkan diklik use the web app instead yang sebelah bawah sini. Nah, ini Bapak Ibu langsung diarahkan ke halaman Microsoft Teams. Di sini silahkan dicari di mana kelas Bapak Ibu. Saya akan menggunakan kelas yang ini sebagai contoh. Ada dua cara Bapak Ibu jika ingin mengadakan meeting atau webinar menggunakan Microsoft Teams. Cara yang pertama ialah melalui kanal atau saluran yang ada di kelas atau channel yang ada di kelas Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini saya pilih di saluran atau channel jadwal. Di jadwal ini, di bagian bawah ada gambar seperti webcam ini, Bu, Bapak. Nah, ini silakan diklik. Ini karena saya sudah punya aplikasinya. Itu kalau ada tawaran seperti ini, Bapak Ibu boleh download atau boleh cancel. Kalau cancel berarti langsung di sini nanti. Oh, ini nggak mau, berarti sebaiknya pakai Google Chrome atau Microsoft Edge ya, Ibu Bapak. Saya akan coba pakai aplikasi. Di bagian jadwal, nah tampilannya sama saja Ibu Bapak. Berarti tadi browser saya yang menggunakan Firefox tidak support untuk webinar Microsoft Teams. Tapi jika Bapak Ibu menggunakan Chrome atau Microsoft Edge, saya yakin langsung bisa. Nah, ini pilihannya apakah Bapak Ibu ingin melakukan meeting atau webinar saat ini atau mau menjadwalkan webinar. Nah, jika ingin menjadwalkan webinar, silakan klik yang ini, schedule a meeting. Nah, maka tampilannya akan seperti ini.
Nah, ini silakan Bapak Ibu menuliskan judul meetingnya, terserah. Misalkan uji coba webinar, atau misalkan Bapak Ibu ingin membahas tentang salah satu mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, boleh. Misalkan saya mau mengajarkan tentang fisika itu mudah, misalkan. Webinar fisika itu mudah. Nah, kemudian di bagian attendance di sini peserta tidak perlu diisi, tidak apa-apa, asalkan yang bagian sini tadi Bapak Ibu sudah melalui channel atau saluran atau kanal. Nah, di bagian ini tanggal, Bapak Ibu bisa memilih kapan mau melaksanakan webinar. Misalkan mau melaksanakan webinar besok. Kemudian jam berapakah webinar itu akan dimulai? Misalkan saya pilih jam 8 pagi. Kemudian yang ini kapankah webinar tersebut akan berakhir? Apakah akan berlangsung 30 menit, 1 jam, 2 jam, 5 jam, 6 jam? Ini terserah Bapak Ibu berapa lama webinar tersebut akan berlangsung. Misalnya saya pilih 3 jam. Nah, ini akan berubah jadi 3 jam. Kemudian ini ada tulisannya all day atau 1 hari penuh. Nah, jika Bapak Ibu menginginkan meeting atau webinar tersebut berlangsung dari 1 hari, silahkan diklik ini. Jadi, siapapun bisa bergabung di hari ini, maksud saya, karena di sini sudah ditulis all day atau 1 hari. Nah, jadi di Microsoft Teams ini tidak ada batasan ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengadakan meeting lebih dari 5 jam pun bisa, 1 hari pun bisa. Kemudian ini bagian ini adalah apakah Bapak Ibu ingin mengulangi rapat tersebut. Kalau ini pilihannya berarti rapat tersebut tidak berulang. Kalau ini setiap hari kerja Senin sampai Jumat. Yang ini diulang setiap hari. Ya, ini diulang setiap minggu, diulang setiap bulan, diulang setiap tahun, atau custom. Custom ini Bapak Ibu bisa mengatur, misalkan diulang 2 hari sekali, misalkan hanya 2 hari gitu. Silahkan diklik ini. Ini contohnya saya pilih custom 6 hari. Kemudian ini maksud saya dari tanggal 6 terus berakhirnya tanggal 10 bisa. Atau mau berakhir tanggal 7 saja selama 2 hari pun bisa. Jangan lupa diklik save kalau sudah. Nah, ini karena contoh saya klik cancel karena tidak jadi. Selanjutnya untuk location boleh diisi, boleh tidak Ibu Bapak. Atau mungkin bisa diisi online, boleh. Atau mau diisi Surabaya. Atau mau diisi misalkan sekolah Cikal, boleh. Jadi ini bebas, terserah Bapak Ibu mau diisi seperti apa ini lokasinya. Kemudian di bagian paling bawah ini adalah details. Boleh diisi, boleh tidak. Jadi deskripsi dari webinar yang akan diselenggarakan Bapak Ibu ini apa gitu, boleh diisi. Misalkan mari mengenal fisika lebih dalam. Ini contoh ya. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, silahkan klik send bagian kanan atas ini, klik send. Nah, maka di channel kelas atau di saluran kelas Bapak Ibu tadi akan muncul webinar fisika itu mudah, karena ini contoh tadi judulnya seperti ini. Kemudian yang ada di deskripsi akan ada di bagian atas ini. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika Bapak Ibu ingin membagikan meeting ini melalui link?
maka silakan klik ini more option, view meeting details. Nah, maka Bapak Ibu akan dikembalikan ke halaman ini tadi. Nah, silakan di scroll ke bawah di bagian paling bawah ini. Nah, ada tambahan Bapak Ibu, yakni ini join Microsoft Teams meeting. Ini silahkan diklik kanan terus copy link. Nah, setelah itu silahkan dimasukkan di browsernya, Ctrl V. Jadi ini tadi yang saya copy itu adalah link meeting yang bisa diikuti oleh siapapun meskipun mereka tidak membuka kelas di Microsoft Teams. Karena panjang, kami sarankan untuk dipendekkan link tersebut, bisa menggunakan ini. Jadi tadi linknya yang panjang ini, terus bisa di customize. Misalkan di sini saya tulis webinar fisika. Diklik shorten URL. Kalau ada keterangan seperti ini berarti harus diganti webinar fisika seru. Nah, ini sudah jadi. Maka silakan Bapak Ibu membagikan link ini ke peserta yang ingin bergabung di webinar yang Bapak Ibu selenggarakan. Nah, mari kita kembali ke Microsoft Teams. Di sini Bapak Ibu juga ada namanya meeting option. Meeting option ini silakan diklik kanan, di copy link juga. Kemudian, dibuka di browsernya, Ctrl V. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur siapa saja yang bisa masuk di webinar yang Bapak Ibu selenggarakan. Misalkan di sini who can bypass the lobby, siapa yang bisa melewati lobby. Jadi, ketika saya pilih people in my organization atau orang-orang di organisasi saya, berarti mereka yang tidak punya akun atau akunnya berbeda dengan yang saya miliki akan menunggu persetujuan ketika mau masuk di webinar. Jika saya klik everyone, maka siapapun yang punya link bisa masuk. Kemudian di sini siapakah yang bisa presentasi atau siapa yang bisa jadi presenter. Kalau diklik everyone berarti siapapun yang masuk bisa jadi presenter. Kemudian kalau saya pilih only me berarti hanya saya yang bisa melakukan presentasi. Kemudian jangan lupa diklik save. Nah, sudah jadi. Kalau sudah done, ini berarti sudah jadi. Nah, mari kembali ke Microsoft Teams. Itu cara pertama, Bapak Ibu. Cara yang kedua, silakan akses di bagian kiri ada tulisannya kalender. Nah, kalender silakan diklik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat meeting atau webinar yang diselenggarakan oleh orang lain juga. Seperti yang saya tunjukkan ini milik orang lain. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat webinar melalui kalender, maka klik di atas di sini, New Meeting, atau Meet Now jika Bapak Ibu ingin melakukan meeting sekarang. Karena saya ingin menjadwalkan meeting, maka saya klik New Meeting. Nah, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini. Jadi, sama seperti tadi langkah-langkahnya. Nah, di sini akan saya tunjukkan bagaimana jika Bapak Ibu tidak ingin menuliskan atau tidak ingin mencantumkan webinar tersebut di saluran atau kanal. Nah, di sini saya berikan contoh, misalkan judulnya strategi belajar jarak jauh, misalkan. Kemudian di sini di bagian peserta, silakan diklik yang opsional, minimal harus mengundang 1 orang. Misalkan di sini saya mengundang rekan saya, Petari. Nah,
Kemudian silakan dijadwalkan meetingnya, saya jadwalkan besok. Jamnya, di sini ada saran. Kenapa disarankan jam sekian? Karena tadi jam yang pagi sudah diambil oleh meeting yang lainnya gitu. Jadi bisa Bapak Ibu menyesuaikan itu supaya tidak tumpuk-tumpuk dengan temannya yang lain, atau meskipun bertumpuk pun tidak apa-apa. Misalkan ini saya ambil jam 12 sampai 12.30. Kemudian di sini Bapak Ibu tidak perlu menuliskan channel jika di sini sudah ada pesertanya siapa. Kemudian location-nya misalkan online. Langsung klik enter. Di sini mari bergabung. Kalau sudah langsung klik send. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu. Strategi belajar jarak jauhnya sudah muncul di sini. Silakan diklik supaya bisa tahu linknya seperti apa. Nah, di sini bagian kanan pesertanya siapa aja yang diundang akan ada di sini. Kemudian di sini pun tidak perlu diposting di channel. Dan ini silakan diklik kanan, di copy link seperti tadi. Kemudian dipendekkan lagi. Kemudian di paste di sini. Bapak Ibu juga bisa menggunakan certain URL yang lain, misalnya bit.ly atau intip.in itu, atau yang lainnya juga bisa. Kalau yang ini tanpa login. Nah, silakan membagikan link ini ke peserta Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ini akan saya tunjukkan lagi jika sudah diklik join. Maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin bergabung di suatu meeting, kemungkinan besar akan seperti ini. Ini adalah tombol di mana jika Bapak Ibu berkenan untuk mengaktifkan kamera atau tidak. Kemudian ini mikrofon. Kalau ada tanda coretnya, coret seperti ini berarti mikrofonnya tidak aktif. Kalau seperti ini berarti aktif. Seperti itu tinggal diklik join now. Seperti itu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung ditanyakan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.